Pak Yusuf tahu nggak kata Cindo? Tidak tahu, baru dengar nih. Benar. Memang kalau Pak Yusuf nggak tahu kata Cindo wajar karena ini banyak Gen Z sekarang bilang Cindo. Oh iya iya. Cina Indonesia. Ya. Tapi konteksnya sebenarnya positif karena keren gitu. Orang Chinese yang jadi Indonesia dan ya keren aja sih sama sekali nggak ada kalau banyak dari kami melihat ini bukan sebuah julukan yang negatif, bahkan cool gitu. Nah, Cindo dalam program Rosi kali ini kami panjangkan menjadi Cinta Indonesia. Ya, Bagus. That's well appreciated. Nah, Pak Yusuf kan Presiden Prabowo, Pak Menhan Safri Samsudin juga sering mengatakan bahwa ekonomi kita ini hanya dikuasai oleh segelintir orang, 50 sampai 60 keluarga, oligarki dan lain sebagainya. Betul. Itu kemudian ditengarai adalah mereka kelompok Taipan, keturunan Tionghoa gitu. Ya. Apakah kemudian seruan-seruan seperti ini Anda melihat sebagai bagian dari yang bisa dibilang cukup rasis? Ya saya kira ini sudah on the losing end. Ini cara-cara begini besok nggak kepake lagi. Jadi saya kira memang harus kita lupakan atau meskipun saya akui bahwa dari sononya dari dulu itu hal ini memang sangat ditonjolkan. But now I don't think so and we don't need to. Saya kira dan saya kira juga masih dinamakan begini begitu. So what gitu loh. Kita lihat dia itu bangsa Indonesia berjasa atau tidak. That is the difference, you know? Jadi saya kira memang that difference that we have seen before, I don't think it is that strong anymore. But saya cuma ingatkan kepada yang anak-anak kita yang keturunan ini, don't take it for granted, however. Karena saya nggak kira, atau saya kira sekarang ini, it's not totally eradicated. Jadi harus ada usaha bersama untuk kita atasi. Ya. Masih tetap saya kira diperlukan. Pak, tapi kalau misalnya bahwa hanya ekonomi Indonesia dikuasai oleh 50-60 negara dan itu kemudian dipersepsikan sebagai hampir semuanya adalah Taipan keturunan Tionghoa. Menurut Bapak itu ada benarnya atau ini juga mengandung semacam kok jadi agak rasial ya? Ada mengandung itu. Ya toh? Kenapa mereka saja yang di pinpoint misalnya. Ya tetapi memang sejarahnya begitu dibuat oleh Belanda. Sampai kita jadi terpisah-pisah. Jadi dengan demikian, we have to get rid of it now. Ya toh saya ketemu tentu bapak-bapak ini kadang-kadang ya. Jadi saya merasa Taipan ini maksudnya? Taipan ini. Kan barusan ini oleh Pak Prabowo ditanyakan ini orang-orang tidak becus nih begitu. Ya saya kira Pak Prabowo juga mengerti bahwa tidak becus ya tidak becus, tapi itu peringatan kepada mereka ini, lu bantu Republik lu enggak? Kan begitu maksudnya. Jadi I don't think he is a racial man. Bapak tidak melihat seorang Prabowo itu rasial? Ya. Tidak lihat saya. Karena saya. Tapi bahwa memang ekonomi Indonesia dikuasai atau ya, lebih pada dominan 50-60 keluarga itu ada benarnya. Ya, ini tergantung kita bisa berdebat kan ya berapa besar dan sebagainya. Tetapi sebetulnya ini suatu perkembangan yang biasa dalam arti sudah dibuat sebegitu 200 tahun kemudian dilaksanakan sehingga kita juga ada setback sebetulnya dalam bidang ini. Jadi now of course we have still some work to do untuk menghapus ini. Jadi kalau saya kan baru ketemu Pak Prabowo nih bahwa juga yang keturunan untuk bisa menawarkan mereka mau membantu terutama dalam alleviate the problem of poverty. Ya, dan lapangan kerja yang di Apindo kan? Ya, benar. Jadi karena itu saya kira if you live to that, if you just implement that, ini soal yang akan selesai sendirinya. Ya, ya. Nggak perlu kita ribut-ribut sebetulnya. Ya. Gitu? So but I want to, seperti tadi saya bilang, my Indonesian friends, Chinese, be careful. We are not completely over this issue. So jangan kamu anggap enteng aja.
Ya. masih ada dan kamu harus tahu dirimu di mana. Oke. Itu perlu saya ingatkan. Jadi Pak Yusuf juga ingin mengingatkan bagi para pengusaha yang selama ini memang sudah Mencapai tingkat tertentu. mencapai tingkat kemakmuran tertentu, Betul. harus selalu ingat juga untuk Masyarakatnya. Time to give back. Betul. Oke, Bu Mari, coba gimana kalau Ibu misalnya melihat situasi pengusaha misalnya, mereka merasa bahwa aduh kok kayaknya jadi target nih ya. Bagaimana Bu Mari menjelaskan bahwa ini bukan tentang sesuatu memang mentarget satu usaha keluarga tertentu, pengusaha tertentu yang memang bisa dibilang keturunan Tionghoa, tapi ini pure bahwa hey, time to give back to the country. Saya rasa ada dua hal ya. Pertama, message ya saya rasa yang ingin disampaikan oleh Presiden adalah yang besar-besar ini wong jangan melanggar peraturan, jangan melakukan hal-hal untuk memajukan bisnisnya yang tidak halal gitu kan ya. Jadi ada message itu. Jadi kalau Anda melanggar konsesi Anda izinnya tidak sesuai, ya kita denda atau kita ambil. Jadi itu sebetulnya apakah itu keturunan atau bukan keturunan, menurut saya itu message beliau yang beliau sampaikan. Betul. Namun memang yang kita harapkan dalam implementasinya itu benar-benar yang bersalah ya, yang di punish, nggak semena-mena gitu ya. Ini yang mungkin harus kita harapkan itu terjadi. Kedua, ya memang bagaimana perusahaan-perusahaan yang memang dimiliki oleh minoritas, ini bukan masalah baru, saya rasa di zaman Soeharto, zaman Soekarno itu juga berulang kali terjadi. Bagaimana persepsi bahwa mereka itu tidak terintegrasi dengan masyarakat Indonesia. Jadi giving back, bagaimana mereka give back dan bagaimana mereka menciptakan lapangan pekerjaan dan membangun komunitas di sekitar usaha mereka ya. Ataupun giving back itu waktu zaman Soeharto pernah dibuat Prasetya Mulia. Betul. Di mana semuanya bergabung untuk menyumbang untuk membangun sekolah dengan tujuan untuk membangun professional manager sehingga lebih banyak orang Indonesia, apakah keturunan atau bukan keturunan, yang bisa berbisnis, bisa masuk menjadi profesional. Dan saya rasa itu satu sumbangan yang cukup berhasil ya. Nah itu bagaimana sekarang untuk membantu daerah miskin, daerah bencana, itu mungkin yang lebih kepada di luar membayar pajak ya. Bahwa bagaimana Anda itu Cindo tapi cinta Indonesia ya. Benar-benar giving back-nya itu membangun bersama-sama juga Indonesia. Saya perasaan saya seperti itu ya, dan saya rasa Presiden juga dalam posisi seperti itu. Ya, Pak Yusuf kan 2 minggu lalu ketika tokoh oposisi atau yang mereka disebut oposisi itu ketemu dengan Presiden Prabowo, Pak Yusuf bertemu juga membawa pengusaha-pengusaha Apindo bersama Pak Sofyan Wanandi dan Ketua Apindo Bu Sinta. Tapi Pak Yusuf juga saya lihat ada dengan para wakil Menlu, para mantan Menlu, mantan wakil Menlu dan mereka yang pakar hukum internasional. Sering ya Pak Yusuf ketemu Presiden ya? Apa udah jadi penasehat Presiden atau? Penasehat enggak, nanti orang marah semua. Ya enggak, tapi pokoknya yang penting kalau dia perlu sesuatu, of course I'm there to help. Ya enggak, karena apa? Karena waktu pemilu saya datang ke dia. Saya mendengarkan Hasan Nasbi. Dia sudah berubah loh. Kenapa lu enggak datangin dia, bagaimana? Saya datangin. Saya bilang, Pak, katanya si Hasan Nasbi lu sudah berubah, benar. Saya tanya. Ya saya karena merasa bukan style saya ini yang bisa laku di Indonesia. Dia belajar dari Jokowi. Maka itu saya sangat berterima kasih dia angkat saya menjadi Menhan. Begitu menurut ceritanya Pak Prabowo. Jadi sekali ini kalau you lihat, kan si Sofyan ini bawa 22 orang. Apindo, segala macam ada. Macam-macam yang bikin ini, bikin itu. Yang sebetulnya betul kita perlukan untuk rakyat kecil ini. Nah, di sana dia tunjukkan lagi. Dia bilang, lu tahu toh, gua ini dibilang anti Cina. Dia yang bilang nih. Presiden Prabowo bilang begitu? Ya, dan sebetulnya kan gua ada anti Cina, mengapa gua anti Cina?
family gue macam-macam. Ya tuh Kristen, Islam, ya enggak. Ada yang dari Manado, ada yang Cina. Jadi sama semua. Nah, jadi tapi yang saya harus ingatkan, yang keturunan juga kita harapkan sumbangannya untuk bangsa ini. Maka itu dia setuju dengan Apindo ini membantu rakyat yang paling miskin di Jawa Barat pertama mulai. Ya. Dan sebetulnya menciptakan lapangan pekerjaan. Ya. Pada dasarnya kan Dan dunia usaha yang bergerak itu Ya. adalah yang menciptakan lapangan pekerjaan. most important. Most important. Ya. Karena situasi dunia sedang tidak terlalu baik, Ya. situasi geopolitik, dan itu juga pasti akan memberikan impact pada Indonesia. Ya. Saya ingin tanya pendapat Pak Yusuf juga Bu Mari soal ini, karena Presiden Prabowo pada saat kita bicara ini Ya. sedang di Amerika. Betul. Dan ada dua hal penting yang akan dibicarakan, yaitu soal Board of Peace dan juga tarif dagang.